Kita di dunia loh, kita hidup di dunia loh. Kita lagi di dunia, itu yang namanya dunia. Dunia itu bicara dunia. Urusan akhirat kan nanti, ya enggak? Halo? Iya enggak? Iya aja. Ya Allah. Ya memang semua akhirat itu ada pada dunia, gitu. Tapi mempraktekkan itu berat banget. Neng, kenapa sih kamu kok apa ini kenalan sama dia, ini membuka hati sama dia kan? Untung anaknya pernah mondok. Iya Pak, biarpun dia itu nggak punya apa-apa saat ini, tapi siapa tahu nanti ya Pak ya. Kira-kira kalau anaknya ngomong begitu diterima nggak? Terima. Oh belum tentu. Ngerti apa sih kamu, biasanya kan gitu ya. Kamu ngerti apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan al-qail fi kitabil mubin. Fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun. Shadaqallahul azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari sama-sama terlebih dahulu kita menata niat meluruskan maksud kehadiran kita bersama. Tidak lain dan tidak bukan karena mencari faidah dan hikmah, karena dalam rangka kita mengambil manfaat maslahat, karena dalam rangka kita berzikir, bertafakur dengan ayat-ayatnya Allah, dalam rangka kita mengaji, mencari ilmu, berharap pahalanya Allah, berharap ridhonya Allah dan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nawaina ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wan naf'a wal indifa wa tadhakkur wa tadhkir lana wa lakum bi barakati haqqi sayyidina Muhammad, bi barakati jahi sayyidina Muhammad, bi barakati syafaati sayyidina Muhammad, bi barakati haqqi sayyidina Muhammad, bi barakati jahi sayyidina Muhammad, bi barakati syafaati sayyidina Muhammad ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li sadatina al-khulafa ar-rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa azwajihi at-tahirin sayyidina Hadzal Kubra wa Aisyah ar-Ridha wal batul sayyidina Fatimah az-Zahra wa banihim al-Hasanain sayyidil Hasan wa sayyidil Husain wa dhurriyyatihima wa jami' sahabati ajmain wa lahu sayyidina Amr bin Husain sayyidina Hamzah sayyidina Abbas sayyidina Abdullah bin Abbas sayyidina Abdullah bin Wahab sayyidina Anas sayyidina Mu'adz Jabal ونسأل من الآخر زيد بن ثابت سيدنا حسن بن ثابت وجميع أرواح الشهداء من أهل بدر وأحد وأخواننا الله نسأل بكرامتهم وإخواني من الأنبياء والمرسلين خصوصا نبي الله آدم وزوجته السيدة حواء ونبي الله أبو العباس بل مالكان الخضر عليه السلام. اللهم نسألك ببراءة المجدد وجميع أرواح التابعين والتابعي التابعين له بإحسان إلى يوم الدين وجميع أرواح الشهداء والصالحين وعلماء العاملين والمصنفين والمحدثين والقراء المخلصين وجميع الملائكة المقربين وأولياء الكون أجمعين خصوصا القطب الرباني سلطان الشيخ عبد القادر الجليل والشيخ إمام الحسن الشاذلي والشيخ إمام بهاء الدين النقبري والشيخ إمام أحمد البدوي وسيد الحبيب مربي سابر وأسمر بني والحبيب مربي عبد الرحمن طاس والحبيب عبد الله بن الحسن والشيخ سيد أحمد بن الأدريسي وإلى أرواح أئمة المجتهدين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد الحنبل رضي الله عنهم وإمام بخاري وإمام مسلم جل محل الأسويدي والشيخ إمام أحمد الصوي المالكي والشيخ رفيع الشيخ إمام ابن عبد الله الشيخ إمام رضي الله الأصغر الإسلام المدني وجميع مشايخ من سلسلة أهل السنة والجماعة خاصة الشيخ إمام أبو بكر الأنصاري والشيخ إمام أبو مسعود الماتريدي والشيخ إمام أبو عبد الله الباهلي والشيخ إمام
Abu Bakar al-Baqilani wa Syekh Imam Abdul Malik al-Juwaini wa Syekh Imam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa Syekh Imam Abdul Karim as-Sultani wa Syekh Imam Muhammad Umar Fahrun ar-Razi wa Syekh Imam Abdul Aziz wa Syekh Imam As-Sanusi wa Syekh Imam Ibrahim al-Baiduri wa Syekh Imam Ad-Dasuki wa Syekh Imam Said Ahmad Zari Dahlan wa Syekh Said Ahmad Zari Dahlan Syekh Mahfud At-Tarmasi wa Hadratul Syekh Khalil Bangkalani wa Hadratul Syekh Hashim Asyari wa Hadratul Syekh Dalhar wa Hadratul Syekh Muhammad Abbas wa jami' ala ilah wa asfi'alah wa lama ilah wa nakhusu alitisatil ladina balaguddin fi buldatina Indonesia Syekh Maulana Malik Ibrahim Sunan Ampel Giri Muria Sunan Kudus Sunan Bonang Sunan Derajat Kali Jaga Sunan Gunung Jati Waratin Fatah wa Maulana Maghrib wa Nisab وجميع مشايخنا في الدين والذكر والتوحيد والطريقة ونصر جميع مشايخنا من أهل سلسلة طريقتنا من طريقة سيدنا سيد الوجود أفضل الخلق والموجود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وطريقة سيدنا إمام علي بن أبي طالب كرم وجهه وطريقة سيدنا إمام حسن بن علي وطريقة سيدنا إمام حسين بن علي وطريقة سيدنا إمام محمد بن الحنفية رضي الله عنهم سيدنا أحمد العابدين وسيدنا إمام جعفر الصادق وسيدنا موسى الكاظم وسيدنا إمام الحسن علي بن موسى عريض وسيدنا إمام معروف الكاهي وسيدنا إمام سري السقطي وسيدنا أبو القاسم جنيد البغدادي وسيدنا بكر الشبلي وسيدنا إمام عبد الواحد الطامي وسيدنا أبو الفرد الترسي وسيدنا إمام علي الحلقاري وسيدنا أبو سعد المعروف العظيم الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيخ عبد العزيز الشيخ محمد الدك Syekh Samsuddin Syarifuddin Syekh Nuruddin wa Syekh Waluddin Syekh Isamuddin wa Syekh Bakar Syekh Abdul Rahim Syekh Abdul Fatah Syekh Muhammad Murad Syekh Samsuddin Syekh Ahmad Khatib Aslam Syekh Abdul Karim Al-Bantani Syekh Asnabi Al-Bantani Syekh Ibrahim Amru Bugin Syekh Abdul Rahman Al-Nuri Syekh Musli Syekh Mutahar wa Syekh Sudikulut Hakim Syekh Ridan Syekh Madun Syekh Sultan Murdi Syekh Abdul Rahman bin Qasilak wa Syekh Rafi wa Syekh Farozi wa Syekh Anggi Guru semua wa Syekh Zubair wa Syekh Imam wa Syekh Tausim wa Syekh Abdul Qadir bin Muhammad bin Ahmad Al-Haddad wa Syekh Habib Utsman bin Alwi bin San Yahya Syekh Al-Hamdulillah Muhammad Lutfi bin Alim bin Asim bin Raya wa mursidu Sayyid Abdul Malik bin Hasan bin Raya wa murabbi rohina wa mursiduna Syekhina yani Muslim Muslim Abdurrahman Qasilak nafa'ana Allah bihim wa bi'ulum fid dan wa salihim wa furimatal amdadihim wal muntasibina alaihim wa la akhdana minhum wa walidina wa walidina jami' arwahi abaina wa ummahatina wa usulina wa qurun qurbatina wa nakhususan sama-sama kita sebutkan keluarga kerabat kita orang tua kita almarhum almarhumah bapak ibu kakek nenek kita semua yang telah diadab sama-sama kita sebutkan tidak ada niatan apapun kecuali kita sedang memohonkan rahmat maghfirah terlimpah tercurah kepada mereka menjadi lapang kuburnya terang kuburnya diambil dosa-dosa dihentikan azabnya dan kita memohon dengan sekuat batin kita agar Allah menempatkan orang tua kita kakek-kakek leluhur kita semuanya fi jannatin na'im. ولجميع من أصحاب الكتبة علينا ولأخواننا ولأصحابنا ولجميعتنا ولقومنا ولأهلنا ولجميع من أحسن إلينا ولجميع من أحبنا فيك ولجميع المؤمنين والمسلمين بأن الله دخل بالرحمة والمغفرة وأن الله يقضي حوائجنا mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat-hajat kita Allah mudahkan segala urusan kita Allah berkahkan, lapangkan, limpahkan, mudahkan rezeki-rezeki kita yang halal Allah berikan kita badan sehat walafiat zahiran wa batinan Allah jaga diri kita lahir batin kita istri dan anak-anak keturunan kita anak-anak cucu kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dihindar dari bala bencana musibah dihindar dari wabah penyakit akhir zaman Allah memberikan kita takdir panjang umur sehat walafiat istiqomah dalam ibadah diberikan kita takdir husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. Yang khusyuk, yang tadarru, kita baca Asmaul Husna agar Allah buka pintu-pintu langit, getarkan arsh, sehingga semua hajat bapak-bapak yang hadir dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga hajat-hajat tuan rumah semuanya, dan juga santri-santri kita tercinta dikabulkan kelak nanti cita-citanya menjadi orang sukses yang bisa mendakwahkan agama Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basid, Ya Hafid, Ya Rafi', Ya Mu'izz, Ya Mudil, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muqsi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awwal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawwab, Ya Muntaqim, Ya Afu, Ya Rauf, Ya Malikal Mulk, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Dhar, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi, Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rashid, Ya Sabur. Qabul semua ya. Qabul itu ya diterima, qabul. Makanya ada kebuli gitu. Itu kebuli itu maksudnya adalah hajatnya diterima. Makanya kalau orang makan kebuli, insya Allah hajatnya diterima. Ya biar agak fresh ya. Nah. Udah sarapan belum? Ngopi? Ya Allah, ya, mudah-mudahan pahalanya berlipat ganda ya. Tinggalin kopi, tinggalin sarapan demi kajian tafsir Jalalain. Alhamdulillah. Pada sehat semua ya. Anak istri semua pada sehat di rumah. Dipastikan ditinggal yang di rumah sehat semuanya. Baik, kita lanjutkan kajian tafsir Jalalain dulu, nanti baru kita mutlaq hadis. Masih di surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab ayat 52 ya. Surah Al-Ahzab ayat 52. La tahillu lakan nisa'u min ba'du. 349. Tafsir Jalalain halaman 349. Tafsir Jalalain halaman 349, baris 9 dari atas, baris ke-9 dari atas. Silakan dibacakan 2 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. La tahillu, tidaklah halal. Bitai boleh dibaca dengan ta, la tahillu. Wal ya'i, dan boleh dibaca dengan ya. Ya, ini sudah kategori qiraatus sabah ya. La tahilu yang membaca dengan huruf ta itu seperti Imam qiraahnya Imam Abi Amr, Imam Ya'qub dan Imam Hasan. Alasannya kenapa? Karena li'annal fa'ilal haqiqi, karena fa'il yang sebenarnya adalah at-ta'nisu, yaitu an-nisa ya, bentuk ta'nis perempuan, makanya la tahillu. Nah kalau ya wal ya'u ini qiraah selain daripada Imam Abi Amr, Imam Ya'qub dan Imam Hasan ya. Wal ya'u qiraatu ghairihim, qiraah bacaan dari selain imam yang tiga tadi. Apa fungsi lil fasal? Untuk fasal. Ya begitu tuh Quran yang punya artinya qiraah, yang jalur yang bisanadil muttasil itu ada qiraatus sab'ah. Tapi kita enggak gini maksudnya, udah ngaji tafsir gitu ya, boleh dibaca begini, begono gitu ya. Ya bacanya yang di Quran, jangan kemudian apa ini kan orang baca qiraatus sab'ah itu kan harus ada sanadnya. Jadi yang di dalam Quran yang beredar di kita itulah yang buat keseharian kita. La tahillu, tidak halal laka kepadamu, khitabnya kepada Rasulullah, laka kepadamu Rasulullah, an-nisa'u, menikahi wanita-wanita, mim ba'du ay ba'datis, setelah, artinya ba'du tis'i, setelah 9 istri, allati yang ikhtarnaka, telah memilih kami ka untukmu, telah memilihkan kami Allah ka kepadamu. Ini yang menarik kata-kata ikhtarnaka ya. Yang telah memilihkan kami Allah untukmu. Kalau boleh bertanya bapak-bapak, istri itu pilihan sendiri apa pilihan Allah? Oh serius? Pilihan sendiri apa pilihan Allah? Oh nggak mungkin. Kadang-kadang ada orang gini, anak muda nih udah seneng ya datang, ini minta doanya mau melangsungkan pernikahan, pasti kan istikharah, minta dipilihkan oleh Allah gitu. Oh nggak berani Ustadz Kiai Abi, kenapa nggak berani? Takutnya nanti begitu istikharah jadi bubar gitu. Luar biasa ya, pilihan Allah dibuang gitu demi pilihan keinginan seleranya sendiri. Jadi inilah jawaban solusi ketika mempelajari mengenai ahli baitin Nabi SAW berkaitan dengan istri Nabi, agar tidak
punya pikiran sebagai orientalis gitu ya. Oh Nabi nikah lagi, nikah lagi, nikah lagi. Dan yang jelas semuanya mau itu kontroversi atau tidak kontroversi, semua pernikahannya adalah itu pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung maksudnya lewat wahyu. Kalau kita kan enggak. Yang jelas kalau kita didasari adalah sebuah selera. Biasanya kan dinikahi seorang perempuan itu karena lima liha, karena dia itu seorang wanita yang mandiri, punya pekerjaan sendiri, punya penghasilan sendiri, punya tempat tinggal sendiri, punya harta lah gitu. Atau lijamaliha, atau karena kecakapannya, karena kepantesannya, kekewesannya, pokoknya ya hal-hal yang berkait dengan daya tarik fisik. Walinasabiha, atau karena keturunannya, maksudnya wah ini anaknya presiden, ini anaknya menteri, ini anaknya kiai, ini anaknya ajengan, ini anaknya. Ini kalam khobar ya, bukan berarti mesti nikah itu harus ada tujuan itu. Kalimat berita, ini kalimat berita. Kebanyakan orang menikah itu karena tujuan itu. Kemudian Nabi menyebutkan fadfar bidzatiddin taribat yadaka. Yang terakhir adalah lidiniha, karena agamanya, karena akhlaknya, adabnya, karena dia pernah nyantri, karena pokoknya yang dipilih itu kaitan dengan agama, karena imannya, karena Islamnya, karena istiqomahnya dia, karena hafal Qur'annya, karena dia bisa kitabnya. Saya menikahi itu. Maka kemudian kata Nabi, taribat yadaka fadfar bidzatiddin, pilihlah yang karena agamanya. Taribat yadaka, ini kepastian dari Rasulullah, pasti akan memperoleh dirimu keberuntungan. Amin. Amin. Biarpun kurang menarik, ya kalau mau pingin menarik nanti di sorga. Amin, gitu nggak Pak? Ya maunya sih gini, agamanya bagus, imannya bagus, akhlaknya bagus, adabnya bagus, kemudian ada hartanya, kemudian anaknya orang bangsawan, anaknya orang top, kemudian apa lagi? Cakep lagi, udah ya maunya begitu maunya. Iya nggak Pak? Iya nggak? Wah tuh Ustadz Aldila tuh datang tuh. Silahkan Ustadz. Makanya pada pertemuan yang tiga pekan yang lalu, bahwa ada hadis yang menarik untuk pegangan kita. Siapa yang menikahi seorang wanita karena nasabnya, karena dia anaknya presiden, katakan anaknya orang hebat, atau dia menikahi orang karena kecakapannya, atau karena hartanya, maka orang tersebut, si suami tersebut akan disusahkan, dibuat menderita. Satu, karena pilihannya, karena selera kecantikannya, dia akan merasakan nanti dalam rumah tangganya, yaitu disusahkan oleh keberadaan hartanya, disusahkan oleh keberadaan kecantikannya, disusahkan oleh keberadaan daripada nasabnya. Makanya di ujung ini kalimat berita, bukan oh kan orang nikah itu kan oh mesti karena hartanya, pilihannya kan itu karena hartanya, karena ini kalam khobariyah, maksudnya kebanyakan orang anak muda menikahi itu gitu. Dorongan orang menikah jangan sampai salah makna gitu ya. Oh ya kan itu aja Nabi menyebutin kan karena hartanya, kita berarti iya boleh begitu, tapi Nabi kemudian menutup kalimat itu, pilih yang ada agamanya. Nabi kemudian menjanjikan taribat yadaka, sehingga diperkuat oleh oleh hadis yang tadi saya sampaikan, bahwa nanti kamu akan disusahkan oleh hartanya, nanti kamu akan disusahkan oleh mengenai nasabnya, kamu disusahkan. Nah kalau pilihannya karena akhlaknya, imannya, ya insya Allah gitu. Tapi memang hidup di dunia, namanya hidup di dunia, katakan bapak-bapak nih pada punya anak perempuan kan, udah pada umur kan, nah, datang dia hafal Quran itu ya, dia bisa ngaji, dia soleh, bisa kitab,
kemudian datang pakai sandal jepit, ya, jalan kaki, kemudian dekil, gitu. Itu yang hari pertama. Hari kedua datang pakai motor PCX, gitu ya, kemudian warna putih, ya, pakai sepatu, pakai dasi. Itu baru motor, apalagi kalau pakai mobil, gitu ya. Kira-kira yang diterima mana? Kita di dunia loh, kita hidup di dunia loh. Kita lagi di dunia, itu yang namanya dunia. Dunia itu bicara dunia. Urusan akhirat kan nanti, ya enggak? Halo? Iya enggak? Iya aja. Ya Allah. Ya memang semua akhirat itu ada pada dunia, gitu. Tapi mempraktekkan itu berat banget. Neng, kenapa sih kamu kok apa ini? Kenalan sama dia, ini membuka hati sama dia kan untung anaknya pernah mondok. Iya Pak, biarpun dia itu nggak punya apa-apa saat ini, tapi siapa tahu nanti ya Pak ya. Kira-kira kalau anaknya ngomong begitu diterima nggak? Oh belum tentu. Ngerti apa sih kamu, biasanya kan gitu ya, kamu ngerti apa sih? Ya Allah ya Rabbana, mudah-mudahan anak-anak kita ditakdirkan oleh Allah, dijodohkan dalam hidupnya dengan orang-orang yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Ya, orang soleh itu tidak harus banget ahli agama, gitu. Yang penting gini, yang penting dia itu akhlaknya, adabnya itu dulu lebih daripada cukup. Jangan kemudian standarnya standar internasional, gitu ya, mesti baca kitab, gitu, mesti baca. Nanti kasihan anak perempuan kita. Ada yang lebih sederhana lagi, udahlah pokoknya asal dia muslim, beriman, dia muslim, ya, dia beriman, ya, dia sholat, ya, jamaah sholatnya, ya, nanya ke anaknya, udah, bismillah, tawakkaltu ala Allah, nikahkan, insya Allah berkah. Ya dulu kita kalau kan ibaratnya udah dekil, kemudian nggak punya motor aja nggak punya, sama itu Haji Supomo tuh, bapaknya Hamdan ya, yang dari GNI, beliau kan yang nganter saya, buru-buru punya motor nggak punya. Kemudian itu aja diantar, udah maksudnya ya pokoknya kelihatan ini banget lah, jadul banget dulu ya. Tapi kan kita nggak ngerti nasib Allah. Coba kalau waktu itu ditolak, nyesel itu keluarga mertua sama istri saya, ya enggak? Alhamdulillah. Ini jujur aja gitu ya, mumpung Umi nggak denger kan. Terus terang aja nih, datang ya, pertama mengajukan diri gitu ya, mengajukan saya demi Allah gitu, karena satu mondoknya di pondok Quran gitu, itu aja, karena saya memang pingin pendamping hidup saya pokoknya yang paling ngerti Quran gitu. Nah memang saya pertama ketemu itu, boleh cerita pribadi ya? Kan saya itu muter-muter nggak karu-karuan ya, berpetualangan lah ya. Namanya manusia kan pasti punya nostalgia kan, dengan si A, dengan si B, dengan gagal terus ya, sampai usia 29. Wah ini saya bisa gak nikah nih gitu ya. Udah 29 kan udah ngebet banget ya enggak? Nah, harusnya kan 25 gitu. Kemudian dimimpiin ada seseorang ya yang nggak begitu cakep gitu, tapi ini loh jodohmu gitu. Ini loh jodohmu, itu terjelas wajahnya. Saya mikir, wah nggak begitu cakep ya, gitu. Tapi sebelah balik terus terang aja dia, boleh cocokin dan tidak ke Umi yang dekat sama Umi gitu ya. Saya nggak begitu cakep ya, tapi ini pilihan Allah gitu. Saya langsung begitu, makanya ini bicara ikhtar, maka saya berhenti sejenak untuk mengulas ini. Ini pilihan Allah, tapi iya apa enggak, tapi di mana gerangan dia gitu kan. Nah, enggak sengaja adik saya yang sama-sama ngapalin Quran kemudian main ke Jakarta, bawalah itu temennya, saya tembak langsung, kamu bakal jadi istri saya. Wow, keren banget, kayak dukun ya. Langsung marah tuh, tersinggung banget gitu. Dasar sombong, mendahului takdir Allah gitu. Saya nggak boleh takdir Allah, ini justru takdir kamu dengan saya bakal nikah gitu. Tambah marah, tersinggung banget. Pokoknya saya dihabis-habisin lah, dihina, dimaki-maki. Saya terima aja gitu ya. Saya terima dia. Singkat cerita ya, pokoknya intinya
jadi jodoh lah. Nah sebelum itu kan proses, saya datang ke sana, buru pakai mobil ya, buat nyewa juga nggak ada. Datang ke sana, bahkan sama adik perempuan saya, harusnya sama orang tua. Datang, misalnya ada pesantren, keluarga kiai, tapi abahnya sudah wafat di Magelang. Saya kan langsung ngomong to the point. Saya kesini datang dari Cilengsi, kan sudah di Cilengsi saya, dalam rangka untuk serius melamar anak ibu gitu. Seketika itu dia, oh ya nanti dulu begitu, oh nanti pakai nanti dulu gitu, nanti dulu gitu. Padahal saya udah datang, udah super yakin gitu, udah yakin banget. Ya sebelumnya kan kita udah calling-callingan, ntar kalau keluarga nggak setuju gimana caranya lah kan gitu ya. Makanya faktor keberuntungan itu kalau anaknya sudah kena duluan. Jadi awalnya marah-marah tapi akhirnya kemudian terima, kemudian proses tidak langsung, kemudian baru ke keluarga. Dari keluarga inilah kemudian tidak langsung diterima. So kepalanya pening banget terus, kepalanya pening banget. Ini kok saya datang-datang kayak gini, kok tiba-tiba orang tua ngomongnya nanti dulu, dipending, ngomongnya nggak ngenakin gitu. Makanya ini buat pelajaran yang masih muda-muda gitu ya, kalau misalnya maju kemudian jawabannya nggak ngenakin, nggak perlu down, santai aja, santai. Sekalipun down ya nggak apa-apa. Akhirnya begini, saya punya uang baru-baru ya, ada berapa tuh, 400.000, adik-adiknya dia 4, kan yatim-yatim tuh. Saya nanya, makamnya almarhum Kiai Haji Abbas di mana ya? Nah, ditunjukin sama adiknya. Adik-adik yang lain mana gitu. Di bawah tuh, ayo ziarah. Saat itulah saya kasih uang 100. Ya. Setelah saya ziarah kan pada pulang tuh. Mungkin pada ngomong, ibu saya dikasih uang gitu, sama orang ganteng dari Jakarta gitu. Subhanallah, benar tokcer banget itu ya, tokcer. Ibaratnya dunia itu ya dunia gitu ya. Ini kan ibaratnya orang mau ngadep calon mertua itu perang banget itu. Ternyata dunia itu dunia. Setelah itu kemudian duduk, tiba-tiba begini, ya sudah, Bismillah karena Allah, saya menerima maksud dan tujuan baik, itu Mas Aziz gitu ya, Mas Aziz gitu. Nanti sekitar 2 bulan, 3 bulan, sekitar 1 bulan nanti disahkan dulu, 3 bulan kemudian baru resepsi. Nah kita pusing juga, resepsi kan berarti kan harus ada uang ya enggak? Kalau di Sunda aja ngebrok kan. Nah itu langsung saya penasaran, berapa kira-kira? Pertama muncul, itu tahun 2002 loh ya. Pertama muncul itu ya paling sedikit 50 juta gitu. Tahun 2002. Stres banget tuh, wow 50 juta uang dari mana ini? Ini mesti jual tanah, jual kebun, tapi kan kita merantau nggak bisa jual-jual gitu. Ya udah Bismillah tawakaltu Allah gitu ya. Ternyata dari 50 juta nego kan, nego. Alhamdulillah tuh turun jadi 12 juta. Alhamdulillah nih, ini mantap nih, bisa dibuat biografi gitu ya. Ya itulah secara lucu lah, pokoknya lucu, kita ini culun banget gitu ya, lucu terus. Ya memang saya orang tua udah nggak ada. Semua abang-abang saya, kakak saya kalau nikah itu gampang banget gitu. Bapak saya langsung nyari duit, langsung ngadep, udah selesai banget ya. Bahkan sebagian abang-abang saya semua dibikinkan rumah semuanya. Begitu setelah meninggal kan ke bawahnya dari mulai kakak saya terus adik saya semua nggak ada yang dapat seperti abang-abang atau kakak-kakak yang dulu. Jadi ya sampai dihantarkan sampai ke pelaminan, kemudian dibikinkan rumah semuanya. Nah, kita yang nasibnya gitu nasib. Tapi alhamdulillah gitu, pilihan Allah itu tidak meleset ya. Keberkahan ada pada dan keberuntungan ada pada orang yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi ketika menjawab pilihannya Allah, sederhana, jika seseorang melakukan satu hal dengan istikharah, pastikan bahwa itu berarti pilihannya Allah. Biar secara zahiriyahnya adalah pilihan sendiri dengan ijtihadnya, dengan usahanya sendiri, dengan batinnya, dengan keinginannya, dengan selera sendiri,
Tapi kalau dasarnya dengan istikharah, maka itulah hakikat pilihan Allah. Setiap hari kita dipilihkan perilaku perbuatan kita, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, dengan aktivitas kita. Segala sesuatu yang kemudian diawali dengan istikharah, maka Nabi menjamin manistakhara, tidak akan pernah menyesal orang yang mengawali suatu dengan istikharah. Karena hakikat istikharah itu meminta dipilihkan oleh Allah. Wa ma rabiha manistasyara, tidak akan pernah merugi orang yang dalam melakukan satu hal diawali dengan musyawarah atau rembuh. Nah, di sini poinnya, makanya di sini kalimat allati ikhtarnaka, yang telah kami pilihkan untukmu, kepadamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kan doa istikharah, silakan ahlan wa marhaban Ustaz Faturi. Doa istikharah kan Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi qadratika. Fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu, dan seterusnya. Ya Allah, jika hal ini ada kebaikan dalam kehidupanku, dalam agamaku, dalam masa depanku, dekatkanlah itu padaku dan dekatkanlah diriku padanya. Padanya itu pekerjaan, urusan, bukan hanya pernikahan saja. Makanya abahnya guru kami Habib Mahmud Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad, nah punya abah Habib Muhammad baru bin Ahmad, itu punya kitab Thariqatus Sahlah. Nah, di situ disebutkan hendaknya jika dirimu duha, maka jangan tinggalkan istikharah 2 rakaat. Itu atau boleh usolli sunatul duha ma'al istikharati. Jadi satu pekerjaan tapi 2 niat. Itu sah, dan itu yang menjadikan 2 pahala. Kenapa? Karena setiap hari kita akan menghadapi pilihan-pilihan, agar apa saja perilaku aktivitas dalam pilihan kita tidak ada yang membuat kita menyesal. Alhamdulillah. Saya tanya ulang, berarti tadi jawaban Bapak kan karena dipilihkan Allah. Berarti Bapak punya istri, pilihannya sendiri atau pilihannya Allah? Ya alhamdulillah, karena sudah istikharah. Jadi inilah makna ikhtarnaka, yang telah kami pilihkan. Jadi semua istri-istri Nabi langsung dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala anta baddala, dan janganlah engkau mengganti bitarki ihdat ta'aini, dengan membuang salah satu di antara dua huruf taknya, fil asli, dalam aslinya lafal. Jadi aslinya wala anta tabaddala, aslinya gitu ya, kemudian dibuang salah satu di antara huruf taknya, jadi ketemunya wala anta baddala, dan janganlah dirimu mengganti bihinna dengan istri-istri yang 9 tersebut ya, dengan istri-istri yang 9. Bi antu talliqahunna, artinya dengan menceraikannya mereka, au ba'dhahunna, atau sebagian dari mereka, diceraikannya semua atau sebagiannya atau salah satunya ya, nggak boleh. Watangkiha, dan dirimu menikah, badalaman, sebagai gantinya istri, tolak tak, yang telah engkau ceraikan. Ini khusus untuk Nabi ya, ini khusus untuk setelah 9 itu ya sudah, ini sudah nggak boleh lagi selain daripada 9 itu. 9 itu yang kemarin disebutkan ya, yaitu Ummu Habibah, Sayyidah Ummu Habibah, Sayyidah Maimunah, Sayyidah Saudah, Sayyidah Sofia, Sayyidah Juwairiyah. Ini yang kemarin dalam tafsir disebutkan yang tidak mendapatkan giliran secara pasti ya. Kemudian yang dapat giliran secara pasti yaitu Sayyidah Aisyah, Sayyidah Hafsah, Sayyidah Zainab, Sayyidah Ummu Salamah, Sayyidah Ummu Salamah. Jadi 9 jumlahnya.
Jadi 1, 2, 3, 4, 5 yang mendapat al-qismah, gilir dapat jatah giliran yang dijadwal, sedangkan yang 4 itu tidak. Lalu bagaimana dengan Mariatul Qibtiyah itu? Oh, itu Mariatul Qibtiyah kan ini illa ma malakat yaminuk. Lanjutin dulu. Walau a'jabaka sekalipun mengagumkanmu, sekalipun mengagumkan terhadapmu, menarik, memikat gitu. Husnuhunna, kecantikannya mereka wanita. Nah ini illa. Jadi setelah 9 udah stop gitu ya. 9 ngitung bukan ngitung yang wafat Sayyidah Khadijah ya. Illa ma malakat yaminu, illa ma kecuali hamba saya malakat yang dimiliki yaminuku oleh tangan kananmu. Maksudnya adalah kecuali hamba saya milikmu, baik itu karena syiraan membeli ya, au hibatan atau karena sebagai hadiah. Nah, minal imai dari hamba-hamba saya perempuan, jamak dari amatun. Mufradnya amah, jamaknya al-imah, dari hamba-hamba saya wanita. Fatahillu, maka halal laka untukmu Rasulullah, waqad malaka, dan sungguh telah memiliki sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dahunna, setelah mereka 9, ba'dahunna setelah mereka 9, Mariatul Qibtiyah, Maryah Al-Qibtiyah. Ini hamba saya ya. Makanya Al-Qibtiyatu ahdaha lahu al-Mauqus Malikul Qibti wa hum ahlu Misr wal Iskandariyah. Jadi hamba sahaya yang dihadiahkan kepada Nabi oleh Raja Mauqus Malikul Qibt, yaitu penguasa dari Qibti. Qibti ini suku terbesar dan pribumi di Mesir ya. Dua suku terbesar Mesir dulu, era dulu adalah Qibti dan Israel. Kenapa ada Israel? Karena era di Nabi Yakub, ini terjadi era di Nabi Yakub, di era Nabi Yusuf ya, yang populer anaknya. Itu kan terjadi krisis berkepanjangan. Kemudian Nabi Yusuf sudah menjadi pembesar yang menata perekonomian di Mesir, dan Mesir itu satu negara yang amat sangat maju dan kemudian perekonomiannya stabil. Di tengah-tengah kemudian krisis ekonomi, krisis moneter di zaman itu, sehingga negara-negara pada kolab, sehingga mengundang ya perhatian penduduk negara urban, mengundang urban untuk pindah migrasi ke negara Mesir, termasuk dalamnya adalah keturunannya Nabi Yakub. Makanya Nabi Yakub Israel. Dalam rangka apa? Sekaligus dalam rangka mencari adiknya, yaitu Nabi Yusuf, dan sekaligus nyari bantuan. Akhirnya kemudian beranak pinak sampai kemudian era Fir'aun. Nah, makanya era Fir'aun sampai terjadi perkelahian kan antara pemuda Qibti dengan pemuda Israel, yang kemudian dilerai tidak mau oleh Nabi Musa di era Fir'aun. Musa masih di istana Fir'aun ya, kemudian dijorokin Nabil Nabokdok gitu, jatuh langsung isdet ya, itu pemuda Israel tersebut. Sehingga pemuda Qibti sebenarnya dia juga, Nabi Musa berniat untuk dua-duanya yang dilerai, tapi ketidaksengajaan menjadi karena kekuatan tangan Nabi Musa ini super ya, untuk durung apa-apa kapasitas 40 orang itu bisa kekuatannya 40 orang, makanya batu yang besar bisa diangkat oleh Nabi Musa. Nah itulah yang kemudian Fir'aun, karena yang mati itu adalah suku dari Qibti, bahkan termasuk salah satu kerabatnya
Dua-duanya pekerja ya, pekerja. Dua-duanya pemuda pekerja, pekerja bagian administrasi di dapurnya istana Fir'aun, yang satunya bagian serabutan yang Israel itu. Artinya begini, segitunya suku Bani Israel yang nanti cikal bakal Bani Israel menjadi suku terbesar di Mesir, sampai bekerja diterima di dapurnya gitu ya, di dapur istananya Fir'aun. Berarti kan luar biasa, tumbuh pesat. Ya kan, kalau Jakarta kan banyak suku yang datang, ada Madura, ada Jawa, ada Ambon, ada Aceh, ada macam-macam. Tapi tidak dipungkiri, suku terbesar di Jakarta ini suku apa? Jawa. Padahal pribuminya apa? Betawi. Itu karena pesat pertumbuhannya. Oh, ada negara Suriname itu, empat menterinya kan Jawa kan, 4 menterinya Jawa, kemudian bahasanya juga bahasa Jawa. Gara-gara dulu waktu zaman Belanda yang ditangkap dibawa kan ke Suriname, kemudian tujuannya adalah untuk dipekerjakan, hamba sahaya, budak itu untuk dipekerjakan. Tapi di sana kemudian namanya suku Jawa itu petarung ya, petarung perantau maksudnya. Oh, kemana aja pokoknya, akhirnya jadi dan kan menjadi suku terbesar, sehingga pantas layak mendapatkan menteri di Suriname. Tapi sekali lagi, kita Islam itu tidak memandang ras ya, sukuisme gitu. Kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Agar ini kan sekarang ada sejarah. Saya tidak sedang mengangkat sebuah sukuisme atau ras ya. Suku apa saja, inna akramakum indallahi atqakum, sungguh yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa. Ya, santri, bangun, suruh wudu, yang tidur suruh wudu. Memang begini ya. Ayo, kalian nanti mau dijemput bapak kalian ya, masa mukanya dekil kayak gitu bangun tidur? Ayo, buru-buru angkat badannya gini, itu tadi wudu. Tadi kan udah tidur, angkat badannya dia tuh, angkat badannya. Tapi nggak terusin pengajian nih kalau yang tidur tadi nggak pada wudu. Ayo Azka bin Ustadz Supri, ayo saya balikin kamu ke metelan ntar nih. Itu belakangnya Azka juga pada tidur tuh, banyak banget tidur. Jangan malu, orang kebaikan wudu itu baik ya. Ayo ya. Maaf ya Bapak, sambil mong ya, santri. Hari ini itu santri kita diliburkan ya. Makanya mukanya pada beda tuh. Mukanya beda gitu ya. Merah marun. Kalau mau berangkat manyun gitu ya. Kayak orang mau dipenjara. Ke pondok itu udah mau dipenjara, stres gitu ya. Kan penjara suci ya, penjara suci. Baik. Kalau ini biar sekaligus ya, ada. Wa waladat lahu, dan melahirkan Maria. Wa waladat, dan melahirkan Maria lahu padanya Nabi, untuk Nabi ya, lahu untuknya Nabi Ibrahima putra Ibrahim. Wa mata, dan wafat Sayyid Ibrahim fi hayati, di masa hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di tafsir Sawi juz 2 apa ya, surah Ar-Ra'd halaman 38 itu ada keterangan gitu ya, keterangan waqad kana li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sab'atu auladin. Keberadaan Nabi Muhammad SAW punya anak 7. Ini hal yang penting ya. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk mengenali dan mencintai ahli bait Nabi ya. 7 anak, salah satu dukurin, 3 laki-laki. Kemudian warbo'in nasin, ada 4 anak perempuan. Watartibum, ini yang biasanya banyak apal tapi urut-urutannya yang menjadi problem. Watartibuhum, adapun urut-urutannya mereka fil wilata, dalam kelahirannya, hakaza, demikian. Yang pertama al-qasimu,
Sayyid Qasim. Ini laki-laki ya pertama ya. Yang kedua Gunfa Zainabun, Sayyidah Zainab kedua, ingat-ingat ya. Yang ketiganya Ruqayyatun, Sayyidah Ruqayyah. Pertama Zainab, pertama Sayyid Qasim, kedua Sayyidah Zainab, ketiga Ruqayyah. Kemudian keempat yaitu wa Fatimatun, Sayyidah Fatimah. Ini yang dikirain Fatimah bungsu atau Fatimah yang pertama gitu. Fatimah yang keempat ya. Kemudian fa Ummu Kulsumin, yaitu Sayyidah Ummu Kulsum nomor 5. Nah, kemudian fa Abdullah dan Sayyid Abdullah. Fa Ibrahimah, yang ketujuh yaitu Sayyid Ibrahim. Kulluhum, semuanya mereka anak-anak Nabi, min Khadijatul Kubra, lahir dari Sayyidah Khadijah, illa Ibrahimah, kecuali Sayyid Ibah Mari Al-Qibtiyah yang hadiah dari Raja Mesir gitu ya. Kalau di wahum ahlu misri wal Iskandariyah, makanya ibaratnya dikembalikan kepada awal Nabi Ibrahim punya istri Siti Hajar. Siti Hajar itu Al-Qibtiyah juga Siti Hajar. Kemudian punya anak Haidar, Jamal, Sahel, Binta, Hamyasa, Adi, Adnan, terus ke bawah. Makanya Nabi itu mengenang gitu ya, sampai dalam pasukan perang itu nanti kalian akan melewati satu daratan yang di situ ada darahku, di situ ada keluargaku, di situ ada ibuku, di situ. Pokoknya Nabi berpesan hati-hati banget. Karena di situ, berarti kan ada Sayyidah Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihi salam, dan kemudian ada Mariatul Qibtiyah. Tapi kemudian wafat tuh yang dilahirkan oleh Mariatul Qibtiyah, yaitu Sayyid Ibrahim. Udah ya, paham semua ya, udah ya. Wa kanallahu ala kulli syai'ir raqiba, wa kana, dan keberadaan Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, raqiba, Allah maha mengawasi, hafidhun artinya maha menjaga. Ya ayyuhalladzina amanu, wallahu alam bissawab, la ilaha